Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makfira Ilyas dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teknologi pangan dan gizi. Pada kesempatan kali ini, terdapat 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, teknologi pangan dan gizi dalam pandangan Al-Quran. Yang kedua, teknologi pangan dan gizi dalam pandangan hadis. Dan yang ketiga, fungsi pengemasan dalam proses pengolahan dan pengawetan makanan, serta sistem pengemasan dan jenis pengemas yang saat ini dipakai. Oke, langsung saja. Ilmu pangan adalah ilmu yang mempelajari mengenai nilai gizi, zat kimia, aspek mikrobiologi, kimia, serta aspek teknis dari pangan. Bidang ilmu teknologi pangan dan gizi adalah bidang ilmu yang mempelajari penerapan sains di bidang pangan dan gizi untuk menciptakan berbagai produk baru sehingga mendapatkan produk gizi untuk kesehatan. Penerapan teknologi tersebut mencakup teknologi prapanen, pemanenan, pasca panen, pengolahan, distribusi, dan penyimpanan pangan yang mencakup aspek fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Dengan adanya penerapan teknologi pangan, maka diharapkan dapat menghasilkan produk pangan yang memiliki kualitas gizi dan terjamin kehalalannya. Secara nyata, aspek ilmu dan teknologi pangan disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Pada surah Al-A'raf ayat 31 yang menjelaskan mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal dan tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Maka makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Selain ayat tersebut, Rasulullah SAW pernah bersabda yang pernah diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Jamah, Hakim, dan Ibnu Hibban, yaitu tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi oleh seorang manusia selain perutnya. Dia sebenarnya hanya membutuhkan beberapa suap untuk menopang hidupnya. Karena itu, perut perlu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk udara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam, baik melalui Al-Quran dan Al-Hadis, telah jauh berabad-abad yang lalu telah membahas ilmu terkait pangan dan gizi. Selanjutnya mengenai pengemasan. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransformasikan, didistribusikan, disimpulkan, dijual, dan dipakai. Pengemasan adalah kegiatan merancang untuk memproduksi wadah kemas atau pembungkus sebuah produk yang diperlakukan untuk hal-hal yang bersifat teknis, meliputi penentuan desain, pembuatan pembungkusan dengan melibatkan warna, tulisan, atau ukuran, serta bentuk pembungkus produk agar mempunyai daya tarik. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Selanjutnya, adapun fungsi pengemasan dalam proses pengolahan dan pengawetan makanan, terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu mempertahankan produk agar bersih dan memberikan perlindungan terhadap kotoran dan cemaran lainnya. Yang kedua, memberikan perlindungan pada bahan pangan terhadap kerusakan fisik, air, oksigen, dan sinar. Yang ketiga, berfungsi secara benar, efisien, dan ekonomis dalam proses pengepakan, yaitu selama pemasukan bahan pangan ke dalam kemasan. Yang keempat,
mudah untuk dibentuk menurut rancangan yang diinginkan, serta memberikan kemudahan kepada konsumen untuk membuka atau menutup wadah. Yang kelima, memberikan daya tarik penjualan. Dan yang terakhir, pengemasan yang baik dapat mencegah penularan bahan pangan organisme yang berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya mengenai sistem pengemasan. Terdapat 5 sistem pengemasan, yaitu yang pertama ditransformasikan, yang kedua didistribusikan, yang ketiga disimpulkan, yang keempat dijual, dan yang kelima itu dipakai. Selanjutnya, adapun jenis pengemas. Di sini terdapat 6 jenis pengemas. Yang pertama yaitu kaleng. Kaleng atau tin plate adalah wadah yang terbuat dari baja, terbuat dari baja dan dilapisi timah putih yang tipis. Yang kedua, aluminium. Aluminium adalah logam yang lebih ringan daripada baja, mempunyai daya korosif oleh atmosfer yang rendah, tetapi mudah untuk dilumpuhkan sehingga lebih mudah berubah bentuknya. Yang ketiga yaitu jenis pengemas gelas. Gelas mempunyai sifat inert, tidak bereaksi, tetapi korosif, sering terjadi dari tutupnya yang terbuat dari logam. Yang selanjutnya itu kertas. Kertas tidak dapat digunakan membungkus makanan dengan sempurna. Namun, biasanya bahan pembungkus dari kertas harus dilapisi lilin, damar, plastik, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu plastik. Plastik yang umum digunakan dalam pengemasan makanan adalah selofan, selulosa, asetat, polamida, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu edible film. Edible film adalah bahan pangan yang dilapisi atau dibungkus dengan suatu lapisan tipis yang dapat dimakan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai teknologi pangan dan gizi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.